Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas lanjutannya bab kemarin ya, yaitu tentang kekorunan dan kesebangunan. Nah, materi ini untuk kelas 9 ya. Materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan pada segitiga. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat membuktikan kekongruenan dua segitiga. Nah, kita bahas ya untuk materinya yaitu kekongruenan pada segitiga. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama disebut kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. Ini ada dua syarat pentingnya ya, yaitu syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Syarat yang kedua, sudut-sudut bersesuaian sama besar. Nah, syarat dua segitiga yang kongruen yang pertama, kita bisa lihat di sini, untuk membuktikan apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu mengecek semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian pada bangun datar yang lain. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat berikut ini. Kita lihat syarat yang pertamanya, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan syarat sisi, sisi, dan sisi. Nah, kita bisa lihat ini ada dua bangun segitiga. Nah, kita bisa lihat sisi yang pertama, sisi AC dia sama dengan sisi AC yang di sini, panjangnya. Sisi AB dia sama dengan sisi BC-nya. Sisi CB dia sama dengan sisi AB-nya. Nah, karena ini tandanya satu begini, berarti dia bersesuaian. Panjang sisi ini sama dengan panjang sebelah sini. Panjang sisi ini sama dengan di sebelah sini. Panjang sisi ini dan sama di sini. Ini disebut sisi. Jadi syarat yang pertama yaitu sisinya tiga-tiganya ini harus sama. Kalau tiga-tiga sisi ini sudah sama, maka dia bisa dibilang kongruen. Syarat yang kedua, dua pasang sisi bersesuaian sama panjang dan sudut yang diampitnya sama besar. Biasa disebut dengan syarat sisi sudut sisi. Kita lihat contohnya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada tanda satu, di sini ada tanda satu. Kalau di sini tanda satu, di sini tanda satu, maka dia dibilang sama panjang. Yang di sini ada dua, tandanya di sini ada dua, berarti AC ini dia sama panjangnya dengan AG. Nah, di sini ada sudutnya, di sini juga ada sudut. Nah, kalau ada tanda sudut seperti ini berarti sudut A sama sudut E-nya juga sama besar. Nah, ini bisa dibilang dia kalau diketahui duanya kayak gini, bentuknya kayak gini atau sisi, sudut, sisi, sisi, sudut, sisi. Nah, ini bisa dibilang kongruen karena dia memenuhi persyaratannya yaitu sisi, sudut, sisi. Selanjutnya untuk yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan syarat sudut sisi sudut. Ini Ibu lupa kasih tanda merah ya di sini. Jadi ini syaratnya sudut sisi sudut. Nah, kita bisa lihat dengan contoh segitiga di bawah ini. Nah, ini ada segitiga di bawah ini. Kita bisa lihat C ke B ini kan dia sisinya sama. Nih, F ke E juga sisinya sama kan, ditandain satu seperti ini. Nah, untuk yang di sini, sudut B sama sudut E-nya dia sama tandanya. Sudut C sama sudut E-nya juga sama tandanya. Kalau sudah seperti ini bisa memenuhi persyaratannya yang ketiga, yaitu dengan syarat sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, dan sudut. Ini untuk syarat yang ketiga ya. Selanjutnya untuk yang keempat. Syarat yang keempat yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan syarat sudut-sudut sisi. Kita bisa lihat pada dua buah segitiga di bawah ini. Nah, ini ada dua buah segitiga yang dicontohkan ya. Kita bisa lihat yang pertama, sisi A ke B ini dia sama dengan sisi D ke E karena ada tandanya satu begini ya, garis begini. Nah, untuk yang kedua, sisi B ini sisi B lagi. Ini sisi sudut ya.
sudut B ini dia sama dengan sudut E. Sedangkan sudut C ini dia sama dengan sudut F. Nah, ini dia bisa memenuhi persyaratan keempat, yaitu dengan cara sudut, sudut, sisi. Sudut, sudut, sisi. Di sini sudut, sudut, sisi. Nah, ini adalah syarat untuk yang keempat. Nah, untuk triknya atau ringkasan yang kalian perlu ketahui dan kalian perlu ingat, yang dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat berikut. Kita lihat syaratnya apa saja. Nah, syarat yang pertama yaitu sisi, sisi, dan sisi. Berarti tiga sisinya harus sama. Nah, ini kita bisa singkat dengan SSS. Untuk syarat yang kedua, sisi, sudut, sisi. Jadi syarat kedua itu sisinya harus dua sisi sama dan sudutnya yang sama. Berarti sisi, sudut, sisi, atau biasa disingkat sisi, sudut, sisi, SDS. Oke, untuk yang ketiga, syarat yang ketiga adalah sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Kalau disingkat jadi DSD. Ini persyaratan yang harus kalian ingat. Yang ketiga. Untuk yang keempat, syarat yang keempat yaitu sudut, sudut, sisi. Berarti dia kalau disingkat DDS. Ini adalah syaratnya. Empat syarat ini harus kalian ingat dan kalian pahami jika kalian ingin menentukan kongruen pada dua buah segitiga. Selanjutnya kita masuk di contoh soal. Contoh soal yang pertama kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga KLM ini dibaca kongruen ya? Kongruen dengan segitiga KMN. Buktikanlah. Kita bisa lihat di sini segitiganya nih. Nah, ini segitiga yang pertama, ini ada segitiga dua. Ini ada dua buah segitiga yang berimpit. Nah, kita mulai menjawabnya. Yang pertama, KL dan MN. Nih, KL dan MN dia itu sama. Diketahui ada tanda yang sama, yaitu tanda garis satu begini, maka panjangnya juga sama ya. Untuk yang kedua, LM dan KN. LM dan KN ini juga ada tandanya nih. Diketahui ada tanda sama panjang, berarti dia masuk juga ya. Yang terakhir KM dan KM, karena dia berhimpit, otomatis panjangnya juga pasti akan sama, KM ini sama KM ini. Nah, ini untuk triknya, berarti ini adalah sisi, sisi, dan sisi. Berarti syarat yang kita penuhi adalah syarat yang pertama, yaitu sisi, sisi, dan sisi. Nah, jadi segitiga KLM kongruen dengan KMN berdasarkan syarat sisi, sisi, dan sisi. Oke, kalian pahami di sini? Oke, kita masuk contoh soal yang kedua untuk memahaminya lagi. Nah, ini ada sebuah segitiga ya. Dua buah segitiga yang dia mepet seperti ini. Nah, perhatikan gambar segitiga. Apakah segitiga ABC, ini ada C-nya di sini ya, sama dengan segitiga CDE? Buktikanlah. Ibu lupa tulis C di sini. Pokoknya di sini ada C-nya. Nah, jawabannya AC sama dengan DC. Diketahui ada tanda sama panjang. Sudut ACB sama dengan sudut DCE. Sudut ACB dia sama dengan sudut DCE karena dia bertolak belakang ya. Jadi kalau dia bertolak belakang pasti sudutnya itu sama. Kalian pasti sudah pernah belajar di kelas 7. Jadi untuk yang bentuk yang bertolak belakang begini, otomatis besar sudut di sini sama besar sudut di sini dia sama panjang. Untuk yang ini BC sama dengan EC, diketahui ada tanda sama panjang. Nah, untuk triknya, ini trik yang kita pakai yaitu sisi, sudut, sisi. Kita memakai syarat yang kedua tadi ya, sisi, sudut, sisi. Nah, jadi untuk jawabannya ini, segitiga ABC kongruen dengan CDE berdasarkan syarat sisi, sudut, dan sisi. Oke.